Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tunur Laili dengan NIM 212105030030. Saya dari Akuntansi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mereview video yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI, dengan materi perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Sebelumnya, masa kejayaan Islam mencapai puncak keemasannya pada masa Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini sendiri didirikan pada tahun 1320 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abdul Abbas As-Sofa yang sekaligus sebagai khalifah pertama. Kekuasaan dinasti Abbasiyah ini berlangsung dalam rentang waktu cukup panjang, yaitu selama 5 abad dari tahun 1302 Hijriah sampai 650 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. As-Sofa juga dikenal sebagai sebutan Abul Abbas, Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Kemudian pada masa dinasti Abbasiyah ini ada beberapa bidang yang berkembang sangat menonjol pada masa Abbasiyah ini. Yang pertama ada perkembangan politik, kemudian perkembangan sains, dan perkembangan lembaga pendidikan madrasah. Yang pertama perkembangan lembaga politiknya, yang dimana berkembang setelah masuknya orang-orang Persia ke dalam pemerintahan yang sudah memberikan peluang yang cukup besar kepada orang-orang Mawali keturunan Persia untuk menduduki jabatan-jabatan penting seperti jabatan wazir. Pada pemerintahan Bani Abbasiyah ini juga masa keemasannya hanya berlangsung sampai di Khalifah Al-Wasid, yaitu pada tahun 842 sampai 847 Masehi. Secara politis juga para khalifah betul-betul tokoh yang sangat kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama. Kemudian selanjutnya pada perkembangan sainsnya. Kemudian perkembangan sainsnya ini pada masa Bani Abbasiyah ini juga mencapai puncak keemasannya, karena pada masa Bani Abbasiyah ini sainsnya ini berkembang dengan sikap keterbukaan, inklusif, akomodatif, selektif, dan kreatif. Jadi artinya Islam ini mulai terbuka dan akomodatif dalam menerima berbagai ilmu pengetahuan sains, budaya, peradaban dari luar. Tetapi juga selektif, hanya menerima sesuatu yang tidak ada pertentangan dengan Al-Quran dan hadis, serta bersikap kreatif dalam mengakulturasi segala sesuatu yang berasal dari luar Islam agar tetap selaras dengan dan harmonis dengan jati diri Islam sebagai agama keselamatan untuk umat manusia di muka bumi. Kemudian yang ketiga, lembaga pendidikan madrasahnya. Pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah ini, Kutalah yang menjadi tempat belajar bagi pendidikan tingkat tinggi dan menengah. Hal ini berbeda dengan keberadaan pada masa sebelumnya, yang fungsinya sebagai tempat memberikan pelajaran menulis dan membaca bagi anak-anak atau lembaga pendidikan dasar. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya review dari perkembangan Bani Abbasiyah yang telah disampaikan oleh dosen saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.